Di episode sebelumnya, Vance mengatakan kalau dia akan menikahi Ridima. Semua ritual pernikahan pun dilakukan di episode ini. Tetapi Ridima tetap mencari barang bukti untuk melawan Vance. Dengan bersusah payah Ridima telah mendapatkan sebuah flash disk, namun karena takut ketahuan ia melemparkannya ke dalam mangkuk Haldi. Saat tersadar Ridima melihat mangkuk itu sudah menjadi 4. Tidak putus asa dia tetap mencari di mangkuk Haldi yang terakhir. Tapi tidak juga menemukannya. Dia pun berpikir keras siapa yang mendapatkannya. Keesokan harinya, pernikahan akan segera dimulai. Ridima dengan bantuan Kabir ingin melarikan diri. Kala itu Kabir menyamar sebagai pelayan untuk membantu Ridima lari. Isyani mengabarkan pada keluarga kalau Ridima tidak ada di kamarnya. Vance sayang marah dan mencari mereka. Kabir dan Ridima hampir ketahuan oleh Vance. Namun tiba-tiba Ridima sudah berada di pelaminan. Pernikahan pun dilangsungkan. Dan Ridima mengingat semua itu permintaan Kabir demi menyelamatkan hidup mereka. Ridima dan Vance pun akhirnya resmi menikah. Vance berpikir bahwa dia menikahi Ridima hanya untuk mencari tahu rahasia Ridima. Karena ia menemukan flash disknya di kamar Ridima. Kilas balik menunjukkan bahwa Ibu Aryan mendapatkan flash disk itu di mangkuk Haldi. Dan Aryan sengaja meletakkannya di kamar Ridima. Meski sudah menikah, mereka tetap pisah tempat tidur. Ridima tidur di kasur, dan Vance tidur di kursi. Setelah menikah, Ridima mendapatkan banyak ujian, baik itu dari Vance, Isyani, dan Ibu Aryan. Suatu pagi Vance sedang memarahi pelayannya karena suatu kesalahan. Vance memerintahkan Angre untuk mengusir De Souza dari rumah tetapi Dadu menghentikannya dengan mengatakan bahwa perilaku dengan De Souza yang telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mereka adalah salah. Vance mengatakan bahwa dia membuat kesalahan. Dadu mengatakan bahwa dia meminta maaf untuk itu tetapi dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah keluarga dan keluarga tidak boleh diperlakukan seperti ini. Vance menerima untuk membiarkan De Souza di rumah hanya untuk Dadi jika tidak, dia bahkan tidak ingin melihat pengkhianat hidup di dunia. Dia pergi. De Souza berterima kasih pada Dadi yang memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Tiba-tiba alarm kebakaran dari dapur terdengar. Ridima bergegas ke dapur bertanya-tanya apakah dia terus menyalakan bensin. Isyani menyeringai melihat korek api di tangannya. Dia ingat menyalakan kompor dan meletakkan Ridima manis yang dibuat di atasnya sehingga bisa terbakar. Anupriya dan Dadi datang ke dapur dan Anupriya menegur Ridima karena begitu ceroboh. Dia mengatakan bahwa membakar manis pada hari pertama setelah pernikahan tidak menguntungkan. Dadi memutar matanya. Isyani datang dan mengejek Ridima dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang salah terjadi sejak dia datang dan hari ini Vance, yang tidak pernah meninggikan suaranya di De Souza, bahkan ingin mengusirnya. Ridima mengatakan bahwa tidak ada hal yang tidak menguntungkan yang akan terjadi dan dia akan membuat manis dengan cepat. Setelah beberapa saat, Dadi membawa Ridima ke kuil dan memintanya untuk memberikan manisan kepada Krishna untuk Bok terlebih dahulu. Vance datang dan melihat mereka. Ridima datang dengan manis kepadanya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat khir tapi dia membuat miti bat yang tidak kurang dari hidangan manis untuk orang kelas menengah seperti dia. Vance mencicipinya dan mengatakan bahwa itu tidak buruk. Dadi memuji Ridima karena mengubah kejadian yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Ridima tersenyum. Vance mengatakan bahwa dia akan pergi untuk pertemuan penting dan pergi. Ridima pergi ke dapur untuk membersihkan kekacauan. De Souza datang dan mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Ridima melihat tangannya terluka karena Angre telah mengikat pergelangan tangannya sebelumnya. Ridima mendapat kotak P3K dan mengoleskan obat pada luka De Souza. Dia mengatakan bahwa dia menyesal atas apa yang terjadi padanya. De Souza mengatakan bahwa Vance bermain di pangkuannya sejak kecil dan hari ini dia memberinya hukuman untuk satu kesalahan. Ridima meminta maaf atas namanya dan bertanya apa yang ada di halaman belakang. De Souza mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membicarakannya atau pergi ke sana. Dia pergi.
Ridima berpikir bahwa dia mungkin mendapatkan petunjuk dari halaman belakang. Dia ingat Vance mengatakan bahwa dia harus pergi untuk bertemu dan memutuskan untuk pergi ke halaman belakang sekarang karena dia memiliki kesempatan. Di sisi lain, Vance melihat foto seorang pria di laptop dan memberitahu Angre bahwa dia tidak memiliki informasi tentang kesepakatan dengannya karena semua detail rusak. Dia mengatakan bahwa dia ingin kesepakatan ini berhasil dengan biaya berapapun sehingga mereka dapat menawarkan uang 2 kali lipat. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang hilang dan mereka masih bisa menangkap pengkhianat. Sementara itu, Ridima hendak pergi ke halaman belakang ketika Aryan datang dan bertanya apa yang ingin dia lakukan karena dia terlihat ketakutan. Ridima memintanya untuk mengurus bisnisnya. Aryan mengatakan bahwa dia tahu sulit untuk tinggal bersama Vance, jadi jika dia membutuhkan sesuatu, dia dapat menganggapnya sebagai miliknya dan meminta bantuan. Ridima mengingatkannya bahwa dia adalah saudara iparnya sekarang dan jika dia membutuhkan sesuatu, dia akan memberi tahu Vance. Arya pergi. Ridima pergi menuju halaman belakang. Pada saat yang sama, Vance memberitahu Angre bahwa Ridima bisa menjadi pengkhianat juga, tetapi dia tidak akan menghukumnya tanpa bukti apapun dan jika dia yang mereka cari maka dia akan membuat kesalahan dan dia akan menjebaknya. Ridima berjalan ke halaman belakang melepas sandalnya agar tidak menimbulkan suara apapun dan dia juga berjalan di atas jejak kaki yang ditinggalkan De Souza untuk tidak meninggalkan tanda apapun. Vance mengatakan bahwa Ridima berpikir bahwa dia lebih pintar dan dapat menipunya tetapi dia salah paham karena bahkan bayangannya pun tidak dapat menangkapnya. Ridima mencapai halaman belakang. Dia terluka di kakinya tapi masih berjalan di depan. Ada banyak kotak di halaman belakang. Dia bertanya-tanya rahasia apa yang bersembunyi di sana. Vance yakin Ridima tidak akan pernah tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan dinding mansion dan jika dia mencoba, dia akan tertangkap. Ridima berpikir bahwa dia harus segera mencari petunjuk sebelum pertemuan Vance selesai. Tiba-tiba dia merasakan seseorang menyelipkan dupatanya dari belakang dan mengira itu Vance. Dia meminta maaf mengatakan bahwa dia tersesat tetapi ketika dia berbalik Vance tidak ada di sana. Sebagai gantinya, dia menemukan patung seorang gadis dan terkejut melihatnya. Dia bertanya-tanya patung siapa itu. Dia melihat cincin dengan VR di jari patung itu dan mengerti bahwa itu hanya berarti Vance Raisinghania. Dia memutuskan untuk mencari petunjuk lain tetapi saat itu seseorang memegang dupatanya dari belakang. Dia berbalik dan kali ini hanya Vance. Vance dengan marah bertanya padanya apa yang dia lakukan di sana dan apakah De Souza memberitahunya tentang patung itu. Ridima mengatakan tidak dan membebaskan dupata dari cengkeramannya. Vance memperingatkan Ridima bahwa dia tidak boleh bermain dengannya. Dia bertanya padanya mengapa dia pikir dia tidak mengawasinya. Ridima mengatakan bahwa tidak ada yang memberitahunya apapun dan De Souza tidak akan pernah mencoba untuk merusak kepercayaannya lagi setelah apa yang terjadi di pagi hari. Vance bertanya mengapa dia tidak belajar dari kesalahan De Souza. Ridima menjawab bahwa tidak seperti itu dan dia hanya berkeliaran di dalam rumah. Vance mengambil pisau dari belakang dan melemparkannya ke arah Ridima tetapi mengenai sebuah kotak. Dia mengatakan bahwa tujuannya tidak terlalu buruk tetapi dia tidak dapat melakukan apapun dengannya tanpa mendapatkan jawabannya. Dia bertanya mengapa dia datang ke halaman belakang setelah kesalahan De Souza.